Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Sifriya Nur Fadriya akan membuat video pengayaan dan remedial matematika. Materinya yaitu yang pertama ada fungsi, dan materi yang kedua yaitu ada busur lingkaran. Materi yang ketiganya adalah garis simbol lingkaran. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu adalah kita akan membahas tentang fungsi. Pengertian fungsi yaitu adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A ke tempat satu anggota himpunan B. Selanjutnya, fungsi dan bukan fungsi. Fungsi merupakan relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan ke tempat satu anggota di himpunan yang lain. Suatu fungsi dari himpunan A ke B dinotasikan dengan F. A ke B dibaca fungsi F memetakan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota B. Selanjutnya, contoh diagram panah di bawah ini menunjukkan relasi berupa fungsi dan ada yang menunjukkan bukan fungsi. Yang pertama, ada diagram panah berupa fungsi, yaitu karena setiap anggota dari himpunan X berpasangan tepat satu anggota dari himpunan Y. Contohnya, untuk X sama dengan A diperoleh N, untuk X sama dengan B diperoleh N, untuk X sama dengan C diperoleh M. Selanjutnya, diagram panah di bawah ini menunjukkan relasi berupa fungsi. Karena setiap anggota himpunan X berpasangan tepat satu anggota dari himpunan Y. Contohnya, untuk X sama dengan A diperoleh N, untuk X sama dengan B diperoleh O, untuk X sama dengan C diperoleh M. Selanjutnya, ada diagram panah di bawah ini yang merupakan relasi yang bukan fungsi karena terdapat anggota himpunan X berpasangan dengan dua anggota himpunan Y. Contohnya, untuk X sama dengan A diperoleh X, untuk X sama dengan C diperoleh Y dan Z. Selanjutnya, ada domain, kodomain, dan range. Domain adalah daerah asal. Suatu relasi adalah himpunan tidak kosong di mana sebuah relasi didefinisikan. Yang kedua ada kodomain, yaitu daerah kawan. Suatu relasi adalah himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan suatu relasi yang didefinisikan. Yang ketiga ada range atau daerah hasil. Suatu relasi adalah sebuah himpunan bagian dari daerah kawan. Kodomain anggotanya adalah pasangan anggota domain yang memenuhi relasi yang didefinisikan. Selanjutnya ada contoh di bawah ini. Untuk lebih memahami domain, kodomain, dan range dilihat dalam gambar. Selanjutnya ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi linear. Adalah suatu fungsi yang membentuk grafik secara garis lurus. Fungsi ini memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi 1. Bentuk umum fungsi linear sebagai berikut. Fx memetakan mx plus c dengan m dan c bilangan real. Grafiknya berupa garis lurus. Domainnya adalah x bilangan real. Yang selanjutnya ada fungsi kuadrat. F sama dengan x, ax kuadrat plus bx plus c. Fungsi kuadrat yaitu fungsi yang memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi 2. Fungsi kuadrat dituliskan sebagai berikut dengan a sama dengan 0 dan a, b, c bilangan real. Grafiknya berupa parabola. Domainnya adalah x bilangan real. Selanjutnya ada fungsi rasional, yaitu fungsi yang berbentuk pecahan dengan penyebut memuat variabel x. Fungsi rasional dengan pembilang dan penyebut linear dituliskan sebagai berikut. Fx sama dengan ax plus b per cx plus d, sehingga rumus fungsinya fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Domainnya adalah bilangan real dengan cx plus d sama dengan 0 atau x sama dengan min b. Fungsi fx sama dengan ax plus b per cx plus d memiliki asimtot dasar y sama dengan a per c dan asimtot x sama dengan d per c. Selanjutnya ada contoh soal di bawah ini, yaitu mencari fungsi linear yang diketahui fx-nya sama dengan 4x min 1. Yang disuruh adalah yang ditanyakan adalah hitung f2 dan f5. Caranya yaitu
F2 sama dengan 4 kali 2 dikurang 1 sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan 7. F5 nya 4 kali 5 sama dikurang 1 sama dengan 20 dikurang 1, hasilnya adalah 19. Materi yang kedua yaitu ada busur lingkaran. Pengertian busur lingkaran. Busur lingkaran adalah bagian lengkung dari keliling lingkaran yang dibatasi oleh 2 titik pada lingkaran. Bentuknya melengkung, bukan garis lurus, dan panjangnya ditentukan oleh besar sudut pusat yang membentuknya. Unsur-unsur lingkaran yaitu ada pada gambar di bawah ini. Unsur keterangannya OA, OB, dan OC adalah jari-jari atau R. AB sama dengan diameter atau D. AC sama dengan busur. AC sama dengan tali busur, dan OD adalah apotema. Dua macam busur lingkaran, yaitu yang pertama ada busur minor. Busur minor adalah busur lingkaran minor adalah busur lingkaran yang memiliki panjang kurang dari setengah keliling lingkaran. Yang kedua ada busur mayor. Busur mayor AD adalah busur lingkaran mayor yang memiliki panjang lebih dari setengah keliling lingkaran. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Sudut alfa dan sudut beta menghadap busur yang sama, yaitu busur AB ditulis AB. Sudut alfa disebut sudut pusat lingkaran. Sudut beta disebut sudut keliling lingkaran. Yang pertama, sudut pusat pada lingkaran adalah sudut yang kaki-kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran, dan titik pusatnya merupakan titik pusat lingkaran. Sudut yang kedua, sudut keliling. Sudut keliling pada lingkaran adalah sudut yang kaki-kaki sudutnya merupakan tali busur lingkaran, dan titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Selanjutnya ada hubungan antara sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB seperti di gambar berikut, yaitu sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Bisa dibaca sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Selanjutnya ada sudut ACB sama dengan setengah dikali sudut AOB, yaitu dibacanya sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu seperti gambar di bawah ini. Diketahui jari-jari lingkaran adalah 13 cm dan tali busur AB adalah 24 cm. Yang ditanyakan adalah panjang apotema. Sedangkan yang diketahuinya itu ada jari-jari lingkaran yaitu 13 cm dan tali busurnya adalah 24 cm. AB dibagi 2 kuadrat ditambah OC kuadrat sama dengan R kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah OC kuadrat sama dengan 13 kuadrat. 12 pangkat 2 itu adalah hasilnya 144 ditambah OC kuadrat sama dengan, nah 13 kuadrat itu hasilnya adalah 169. OC kuadrat sama dengan hasil dari 144 dikurang 169, hasilnya adalah 25.
OC sama dengan 5 cm. Pada gambar di bawah ini, jika diketahui AE sama dengan 18 cm, BE sama dengan 3 cm, dan CE sama dengan 9 cm. Panjang garis ED adalah yang diketahui, yaitu AE-nya itu 18 cm dan BE-nya itu 3 cm, sedangkan CE-nya sama dengan 9 cm. Yang ditanyakan adalah panjang garis ED. Nah, jawabnya yaitu hanya dikali, yaitu kayak AE sama dengan CE sama dengan BE dikali DE. AE-nya itu kan 18 dikali CE. Nah, CE-nya itu adalah 9. Kemudian BE-nya itu adalah 3 dikali. Nah, yang ditanyakan itu DE. Nah, hasil dari 18 dikali 9 adalah 162 sama dengan 3 dikali DE. Hasil dari 162 dibagi 3 adalah 54 cm. Nah, jadi panjang garis ED atau DE adalah 54 cm. Selanjutnya ada materi yang ketiga, yaitu ada garis singgung lingkaran. Pengertian garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik saja. Titik tempat garis tersebut menyentuh lingkaran yang biasanya disebut sebagai titik singgung. Garis singgung merupakan sifat penting, yaitu selalu tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran yang ditarik dari pusat menuju ke titik singgung. Selanjutnya ada sifat garis singgung lingkaran, yaitu yang pertama, garis singgung lingkaran memotong lingkaran di satu titik. Yang sifat yang keduanya yaitu garis singgung lingkaran merupakan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Jarak dari pusat lingkaran ke titik singgung garis singgung lingkaran adalah sama dengan jarak dari pusat lingkaran ke titik manapun pada garis tersebut. Dengan kata lain, jarak dari titik sentuh ke pusat lingkaran adalah jarak terpendek antara titik tersebut ke pusat lingkaran. Selanjutnya ada garis singgung persekutuan dalam. Jika dua garis singgung ditarik dari titik yang sama di dalam lingkaran, maka kedua garis tersebut akan berpotongan di dalam lingkaran tersebut. Garis-garis ini disebut sebagai garis singgung lingkaran persekutuan dalam. Perhatikan seperti gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah ini, MN merupakan garis persekutuan dalam lingkaran. A dan B lingkaran. Panjang MN dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. MN sama dengan D sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil kuadrat. Keterangan D itu adalah garis singgung persekutuan dalam, sedangkan P adalah jarak titik, sedangkan P adalah jarak titik pusat kedua lingkaran. R besar adalah jari-jari lingkaran yang paling besar, sedangkan R kecil adalah jari-jari lingkaran yang paling kecil. Selanjutnya juga ada garis singgung persekutuan luar. Jika dua garis singgung ditarik dari titik yang sama di luar lingkaran, maka garis-garis tersebut akan memiliki panjang yang sama. Garis-garis ini disebut sebagai garis singgung persekutuan luar. Perhatikan gambar seperti contoh di bawah ini. Gambarnya
yaitu MN merupakan garis singgung persekutuan luar lingkaran A dan lingkaran B. Panjang garis singgung persekutuan luar dapat ditemukan dengan rumus sebagai berikut. MN sama dengan D sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat. Keterangannya yaitu D adalah garis singgung persekutuan luar, sedangkan keterangan dari P adalah jarak kedua antara pusat lingkaran. R besar adalah jari-jari lingkaran yang paling besar dan R kecil adalah jari-jari lingkaran yang paling kecil. Contoh soal garis singgung persekutuan dalam, yaitu contohnya dua buah lingkaran memiliki jarak antar pusat 40 cm. Jari-jari lingkaran pertama adalah 15 cm dan jari lingkaran kedua adalah 9 cm. Yang ditanyakan adalah berapa panjang garis singgung persekutuan dalam dari kedua lingkaran tersebut. Pembahasan soal garis singgung persekutuan dalam, yaitu rumusnya adalah D sama dengan P kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil kuadrat. Diketahui P atau jarak antara kedua lingkaran adalah 40 cm dan R besarnya adalah 15 cm, R kecilnya adalah 9. Yang ditanyakan adalah garis singgung persekutuan dalam. Jawab, D sama dengan 40 kuadrat 15 ditambah 9 kuadrat. Hasil dari 40 kuadrat yaitu 1600 dikurang 15 ditambah 9 itu hasilnya adalah 24. Nah, 24 itu dikuadratkan. 1600 dikurang hasil dari 24 kuadrat adalah 576. Hasilnya 1600 dikurang 576 adalah akar dari 1024, yaitu hasilnya adalah 32. Selanjutnya ada contoh soal garis singgung persekutuan luar. Dua buah lingkaran memiliki jarak antar pusat 26 cm dan jari-jari lingkaran pertama atau R besarnya adalah 14 cm dan jari-jari lingkaran kedua atau R kecilnya adalah 5 cm. Yang ditanyakan adalah berapa panjang garis singgung persekutuan luar antara kedua lingkaran tersebut. Nah, pembahasannya adalah diketahui P atau jarak antara dua titik lingkaran adalah 26 cm, R besarnya adalah 14 cm dan R kecilnya adalah 5 cm. Rumusnya adalah D sama dengan P kuadrat akar P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat. Jawab, D sama dengan 26 kuadrat dikurang 14 dikurang 5 kuadrat. Hasil dari 26 pangkat 2 adalah akar dari 676. Nah, 14 dikurang 5 adalah 9 kuadrat. Hasilnya 9. Jadi akar 676 dikurang 9 kuadrat. Hasilnya adalah 676 dikurang 81. Hasilnya dari 676 dikurang 81 adalah akar dari 595. Hasil dari akar 595 yaitu 24,39 cm. Demikian materi yang sudah saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.